Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya Komarudin, calon guru penggerak angkatan 10 ya, dapat bersilaturahim walaupun kami ketemu setiap hari, setiap waktu, namun memang secara wawancara ngomong serius jarang. Insya Allah saya pada kesempatan ini akan bersilaturahim wawancara mengenai pengambilan keputusan 5 etika atau moral ya, dimana ini adalah bagian daripada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Alhamdulillah hari ini saya akan berbincang-bincang 5-10 menit bersama beliau Pak Ruli Indrajit SPD ya Pak, Kepala SMA ITMD Fathahillah. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Jadi Pak, apa ya, sebenarnya ini ringan tapi memang disebut ringan-ringan, disebut berat lumayan berat ya. Karena memang setiap lembaga termasuk kita memimpin suatu lembaga organisasi sekecil apapun itu pasti ada problem ya Pak. Ada problem. Nah barangkali Pak, dari pengalaman Bapak yang luar biasa lah, dari dulu sampai sekarang menjadi kepala SMA, ketika ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ya dilema etika lah, termasuk mungkin ketika ada sesuatu yang harus diputuskan, bagaimana Pak Kepala mengidentifikasi persoalan-persoalan itu sampai diputuskan. Barangkali itu Pak sebagai pembuka. Ya, terima kasih Pak atas silaturahimnya. Ya memang tiap hari bertemu jarang ada pembahasan yang khusus ya harusnya. Benar. Tapi untuk etika dan moral sendiri, saya menggarisbawahi etika dan attitude ya dalam hal keseharian kita. Kalau pribadi saya, permasalahan etika kepada anak mungkin khususnya, karena emosional orang lain anak itu tidak bisa kita kontrol, dan kita pun tidak ada, bahkan orang tua pun tidak ada yang lebih tahu gitu kan. Bahkan hanya anaknya sendiri yang tahu. Cuma terkait itu kita bisa mendampinginya. Kasus-kasus ini memang banyak sekali. Kurun waktu dalam mungkin saya di sini ada kurang 4 tahun dan menjadi kepala itu baru 1 tahun ini. Cukup banyak yang memang terjadi terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Apalagi memang yang namanya emosional, karena yang namanya etika itu juga kan suatu hasil dari apa yang disebut pengaplikasian dari dalam diri siswa atau peserta didik. Dan saya pribadi pun ketika memutuskan keputusan kadang-kadang itu dilema Pak. Kadang-kadang kan kalau dalam ilmu ya antropologi dan juga keseimbangan antara keputusan pikiran dan hati itu kadang-kadang bingung gitu kan. Kita memberikan hukuman kepada anak secara tegas, takutnya bukan takut karena undang-undang, tapi takutnya anak juga tidak merasa adil gitu kan. Nah kadang-kadang memang keadaan itu tidak harus sama, tapi kadang-kadang kita harus sesuai dengan porsinya. Nah itu yang memang harus kita imbangi kan. Tapi lebih cenderung kalau saya pribadi dalam mengambil keputusan, saya harus mencari kronologisnya, terus mencari benang merahnya, baru kita mengambil keputusan. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi memang mengumpulkan informasi, kemudian mengambil benang merah ya, sehingga permasalahan itu jelas ya, sehingga kita dalam mengambil keputusan kalau sudah jelas kronologinya seperti apa, lah minimal maksimal lah dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian kira-kira Pak, ketika ada dua pilihan ya, sesuatu kasus yang sama-sama benar gitu ya, di antara dua pilihan, namun kita harus memutuskan salah satunya, kira-kira kebijakan Bapak itu kan seperti apa Pak? Ketika ada dua pilihan yang sama-sama benar harus kita putuskan, kira-kira seperti apa ya Pak?
eh, unsur kebenaran sendiri kan memang tergantung dari apa yang disebut dengan data fakta Iya yang iya kita iya terima. iya iya iya. Karena sebenarnya tidak ada kebenaran itu dua ya, tapi lebih ke arah satu kebenaran yang memang kadang-kadang bobot yang hampir sama. Iya 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 iya. Kenapa? Karena kita melihat bobot itu benar dan salah. Benarnya ini adalah ketika kita melihat pada sudut pandang tertentu. Gitu. Cuma terkadang emosional kita adalah mempertimbangkan dampak dari keputusan kita. Oh iya iya iya. Nah, pada akhirnya saya melihatnya memang dua-duanya benar kita putuskan. Cuma kita lihat dampak dari kita mengambil keputusan tersebut seperti apa. Misalkan dari kedua kebenaran itu kita ambil salah satunya nih. Iya iya iya. Kita kira-kira dampaknya seperti apa? Lebih besar atau lebih kecil? Ya. Tapi kalau memang misalkan dampaknya ketika kita mengambil 50-50 50% kita mau mengasih semuanya, kita mengambil keputusan kedua-duanya atau mengambil kebijakan kedua-duanya, maka itu lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ambil kedua-duanya itu malah menjadi hal yang memberatkan atau memang berdampak yang luar biasa, tidak salah kita memilih salah satunya. Karena satu sih lebih ke arah berpikir bahwa apa yang kita hadapi itu akan berdampak ke masa yang akan datang. Baik. Jadi memang pasti salah satunya bisa terjadi dampak ya. Dua-duanya ada dampak, tapi bagaimana dampak itu minimal meminimalisir dampak setelah kita melakukan keputusan barangkali itu ya. Baik, luar biasa Pak. Kemudian kira-kira nih langkah yang efektif ya. Langkah-langkah yang efektif dalam memutuskan suatu keputusan terhadap ya tadilah terhadap kita kan lima ya, bimbang dalam suatu memutuskan. Kira-kira langkah-langkah yang efektif untuk memaksimalkan pengambilan keputusan Pak, barangkali ada apa ya, ada yang ditambahkan dari tadi mengumpulkan fakta-fakta, kemudian juga melihat resiko setelah kita memutuskan. Barangkali ada langkah-langkah efektif tambahan untuk sebagai bahan kita memaksimalkan pengambilan keputusan. Kalau untuk prosedur sendiri disesuaikan dengan apa yang kita akan selesaikan. Misalkan kalau anak tersendiri yang bermasalah ketika di sekolah, kita mungkin otomatis yang paling pertama adalah kita memanggil orang yang kita bukan menginterogasi tapi lebih ke mendekatkan. Mungkin ada prosedurnya gitu kan. Berarti prosedur itu bukan hal yang baku, tapi kita buat sendiri sesuai dengan apa yang kita hadapi. Nah, jadi memang pelaku utama memang harus kita lihat dan harus didekatkan. Walaupun memang presentasi anak itu kadang-kadang presentasi ada dalam tingkat kejujuran tertentu tidak bisa 100%. Kenapa? Karena kita juga sama pribadi tidak mau disalahkan. Setiap orang pasti ada yang hal tidak mau disalahkan. Tapi kan ada bisanya kita lebih dewasa itu ketika kita menerima kesalahan sendiri dan memperbaikinya. Nah, maka si anak ini kita coba latih didorong ke sana untuk bertanggung jawab atas kesalahan. Nah, setelah itu baru mungkin kita mengambil aspek dari orang lain. Kenapa? Karena kan sumber primer itu yang paling utama kita dapatkan sebagai apa? Sebagai tadi mencari benang merahnya. Kemudian baru sumber dari orang lain, kemudian bisa dari misalkan ada wali kelas, ada BK. Nah, kita membuat kesimpulan. Nah, tapi jika permasalahan itu atau kebijakan yang kita ambil itu berkaitan dengan guru sejawat dan lainnya, karena permasalahan sekolah kan tidak hanya peserta didik ya, kadang-kadang teman sejawat dan lainnya, itu kadang-kadang kita dilemanya sebenarnya di sana gitu. Kalau anak mungkin bisa kerjasama gitu, kerjasama dengan teman-teman sejawat dan lainnya, dari BK dan lain. Tapi kadang-kadang dengan teman sejawat sendiri kita kadang-kadang dilema, padahal itu sangat berpengaruh terhadap kinerja di sekolah gitu, apalagi dalam mengambil keputusan. Nah, alangkah baiknya memang kita tuh punya partner. Memang tidak bisa mungkin tujuan dalam kenapa ada waka dan lainnya gitu kan, karena tujuannya untuk membantu memberikan masukan, bukan hanya menjalankan program, tapi untuk pengambilan keputusan juga harus diajak kolaborasi ya, karena memang kondisi anak kita kadang-kadang sendiri aja melakukan supervisi misalnya
kita tidak bisa secara sepenuhnya tiap bulan atau misalkan continue gitu kan. Nah kalau kita yang dipercayakan bagian-bagian tertentu mungkin evaluasinya lebih matang. Jadi tahapannya mungkin dari yang khusus ke umum itu yang sering dipakai. Cuma tergantung dari apa yang harus kita ambil. Baik ya Pak, luar biasa. Saya menangkap ada kolaborasi ya. Jadi langkah efektif salah satunya adalah selain menggali informasi dari orang yang bersangkutan, kemudian dari pihak lain, kemudian terjadi kolaborasi sehingga adanya pematangan sebagai bahan untuk mengambil keputusan baik. Barangkali Pak dalam pengambilan keputusan itu ada gak tantangan yang terjadi? Banyak kalau tantangan, apalagi kalau peserta didik lumayan ya. Dan nanti tadi mungkin dalam pemahaman besar ketika kita A pasti resikonya B. Ya, gitu. oh iya benar. Yang harus kita siasati gitu kan. Siasati itu ya memang kita harus menjaga, apalagi kalau di swasta sendiri kan kita ya Pak mungkin kita sudah merasakan bahwa anak diberikan ketegasan seperti ini, kira-kira anak itu bakal betah nggak di sini gitu Pak. Nah secara mayoritas ataupun umum diterima nggak oleh anak lainnya. Kenapa? Karena kalau misalnya peserta didik itu akan tertular pada yang lain. Jadi oh iya saya melakukan kesalahan seperti ini ditindak oleh kepala sekolah atau oleh BK atau oleh guru-guru misalkan diambil keputusan seperti ini. Itu secara tidak langsung bibir-bibir atau anak-anak lain akan tertular sehingga tumbuhnya pemikiran anak yang kritis itu bukan berasal dari apa yang diajarkan oleh guru, tapi apa yang diterima oleh dia selama di lingkungan belajar. Itu mungkin. Jadi itu cukup memiliki tantangan yang luar biasa gitu. Apalagi memang eksempel mungkin jika memang ada permasalahan di teman sejawat tadi anak-anak itu selalu memperhatikan. Nah itu yang harus menjadi kita menjadi apa ya, lebih ke arah disesuaikan lah mungkin untuk menjadi contoh bagi anak-anak. Benar Pak, memang ya. Baik Pak, kira-kira nih Pak, dalam satu kasus itu ketika ada kasus itu langsung diputuskan atau memang ada tahapan? Sudah jelas ya tadi ya, kalau ada kasus ringan itu biasanya langsung diputuskan atau nunggu lagi Pak, nunggu proses gitu? Tidak lebih bisa sebenarnya. Kalau ringan dan beratnya suatu kasus itu tergantung dari dampaknya. Tergantung dari dampaknya. Tapi kalau kita menganggap suatu kasus itu ringan, yang hasil nanti akhirnya kita tidak akan menyangka prediksi akhirnya seperti apa. Betul benar. Gitu. Karena kadang-kadang yang ringan pun kita coba tanggapi dengan serius. Kenapa? Karena memang yang namanya di sekolah pasti pengaruh itu luar biasa. Apalagi kan ada istilah semua warga sekolah adalah semua yang ada dalam sekolah adalah warga sekolah. Dari penjaga sekolah, dari satpam sampai dengan anak sampai dengan guru-guru, semuanya itu ada warga sekolah. Jadi mau tidak mau satu ada masalah atau suatu hal misalkan ada etika terjadi, maka dampaknya menyeluruh. Memang jadi sekecil apapun itu masalah harus diselesaikan dengan baik ya. Jangan semerta-merta karena itu kita anggap kecil kita langsung putuskan ya. Karena betul tadi, jadi sekecil apapun itu masalah kita tidak tahu apa dampak yang akan terjadi ya setelah kita mengambil keputusan. Baik Pak, luar biasa, kurang lebih 14 menit Pak kita berbicara. Kira-kira Pak, pembelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari pertemuan kita yang sangat singkat ya, sekitar 14-15 menit ini Pak? Ya mungkin sehari-hari kita sendiri kadang-kadang memang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Lebih ke arah kita tuh kalau di sini lembaga kita menjaga yang sudah ada, kemudian sampai mencari untuk mengolah kembali menjadi produk yang luar biasa, itu sangat tantangannya bisa 2-3 kali lipat. Bahkan apapun yang kita lakukan tuh anak yang selalu melihat ya keseharian kita dan lainnya. Etika dan etis misalkan hal sepele aja, mengantri gitu kan, kemudian menghargai barang orang lain, kemudian tidak mencuri atau misalkan
meminjam saja, walaupun ini apa dalam hal simpelnya adalah meminjam, walaupun itu dikembalikannya gitu kan seperti apa, tapi ketika ada hal itu kan tergolongnya ada pencurian gitu kan. Nah, bagaimana menertibkan hal tersebut gitu kan. Apalagi namanya lingkungan pesantren, kita benar-benar setiap aspek individunya adalah suatu pionir bagi santri atau pesantren ini. Nah, bagi yang luar biasa, saya juga pribadi masih belum kesana, belum bisa menutup kesana, masih tahapan menyesuaikan, belajar bagaimana menjadi pionir tersebut gitu. Karena tidak hanya kepala sekolah pionir itu, tapi guru-guru, kemudian bahkan penjaga sekolah pun itu pionir bagi anak-anak, sehingga pemimpin bagi dirinya dan bagi orang lain pun sama gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas kalau di suatu lembaga yang memang seperti basic pesantren tidak bisa kepala itu harus sebatas jabatan yang memang secara garis koordinasinya memang jelas, tapi secara umum gamblang di dalam praktiknya semua aspek itu adalah pionir atau sebagai peran utama, bahkan pemimpin utama dalam suatu kelompok tersebut. Baik Pak, luar biasa. Saya teringatkan kembali bahwa memang sebenarnya banyak hal yang menjadi pelajaran ya dalam keseharian kita, dalam berbagai aspek, apalagi ketika bertemu dengan anak ya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan mengingatkan saya kembali Pak untuk untuk mengambil pelajaran dari setiap pertemuan yang atau setiap kegiatan yang dialami di keseharian hari, dari kejujuran, antri dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan khususnya untuk saya. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf diganggu Pak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak dan keluarga dengan kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.